Kita sering banget ya dengar soal APBN. Tapi, pernah nggak sih kita mikir soal kekayaan negara kita secara keseluruhan? Hari ini kita bakal bongkar gimana aset-aset raksasa, mulai dari stadion mega sampai investasi global, itu dikelola. Dan yang paling penting, gimana hasilnya bisa secara langsung balik lagi ke kantong dan kehidupan kita semua. Coba deh lihat stadion ini. Gelora Bung Karno itu bukan cuma tempat olahraga loh. Ini contoh paling nyata dari aset negara. Artinya, ini bukan punya perorangan atau perusahaan, tapi punya kita semua, Anda dan saya sebagai warga negara. Ini wujud fisik dari kekayaan kita bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Punya aset itu satu hal, tapi gimana cara ngelolanya biar manfaatnya benar-benar nyampe ke kita? Itu baru tantangan sesungguhnya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya, apa aja sih yang termasuk aset negara itu? Jawabannya mungkin jauh lebih luas dari yang Anda bayangkan. Coba deh, lupain sejenak gambaran gedung-gedung pemerintahan. Bayangin aja aset negara itu kayak gunung es. Yang kelihatan di permukaan mungkin cuma kantor, jalanan, atau bangunan. Tapi di bawahnya, wah ada sumber daya alam, BUMN-BUMN raksasa, sampai investasi finansial di seluruh dunia. Justru kekayaan yang sesungguhnya itu yang nggak kelihatan. Nah, biar gampang ngertinya, semua kekayaan negara yang super banyak ini bisa kita kelompokin jadi dua jenis utama. Ini penting banget buat fondasi kita memahami gimana pemerintah mengelola portofolio negaranya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada dua kategori utama. Di sebelah kiri, ada aset non-keuangan. Ini semua yang bentuknya fisik. Terus di kanan, ada aset keuangan. Ini yang lebih cair, kayak uang dan investasi. Keduanya ini kayak dua sisi mata uang, sama-sama penting, tapi perannya beda banget. Yuk, kita bahas yang pertama dulu, aset non-keuangan. Ini aset yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Coba bayangin aja, jalan tol yang tiap hari kita lewati, pelabuhan tempat kapal bersandar, bandara, jaringan listrik, sampai perusahaan-perusahaan BUMN. Mereka inilah mesin produktifnya bangsa kita. Jadi gunanya apa sih ini semua? Well, ini bukan cuma soal beton dan baja loh. Jalan tol yang mulus itu artinya barang pesanan online Anda bisa sampai lebih cepat. Jaringan listrik yang stabil artinya pabrik bisa terus jalan dan lapangan kerja tetap ada. Inilah mesin produktif yang secara langsung muterin roda perekonomian kita. Oke, sekarang kita pindah ke sisi lain dari neraca negara, aset keuangan. Nah, yang ini nggak kelihatan bentuk fisiknya, tapi perannya vital banget. Ini tuh isinya ada cadangan kas buat kebutuhan darurat, investasi di macam-macam instrumen buat dapat untung, bahkan pinjaman yang negara kita kasih ke pihak lain. Fungsi aset keuangan ini strategis banget. Selain buat bayar gaji pegawai atau dana darurat pas ada bencana, aset ini juga diinvestasikan biar negara dapat passive income. Bahkan, pinjaman atau investasi ke negara lain itu bisa jadi alat diplomasi buat mencapai tujuan-tujuan strategis di panggung dunia. Oke, kita udah punya aset fisik, udah punya aset keuangan. Terus, buat ngebangun lebih banyak lagi dan ngerawat yang udah ada, dananya dari mana? Nah, disinilah kita masuk ke pembahasan soal aset masa depan, yaitu pendapatan negara. Selain dari pajak, ada loh sumber pemasukan raksasa lainnya, namanya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Tabel ini kelihatannya mungkin rumit ya, tapi coba deh fokus ke total angkanya. Kontribusi PNBP ini gede banget buat kas negara. Nah, duitnya dari mana aja sih? Yuk kita pecah. Jadi, PNBP ini datangnya dari 4 kantong utama. Pertama, jelas dari kekayaan alam kita. Kedua, dari untungnya BUMN. Ketiga, dari PNBP lain-lain. Dan keempat, dari badan layanan umum. Contoh gampangnya, biaya layanan di rumah sakit pemerintah atau uang kuliah di universitas negeri. Semuanya itu masuk ke kas negara. Sekarang coba lihat angka ini, 86,6%. Ini bukan salah ketik loh, ini adalah lonjakan pertumbuhan PNBP cuma dalam setahun. Lompatannya masif banget, yang sebagian besar itu didorong dari pendapatan sumber daya alam dan BUMN kita. Angka segede ini bukan cuma statistik biasa, ini nunjukin betapa besarnya potensi pendapatan yang bisa kita hasilkan untuk membiayai pembangunan di masa depan. Ini ibarat bahan bakar buat membangun lebih banyak jalan, sekolah, dan rumah sakit. Baik, kita udah paham nih jenis-jenis asetnya. Sekarang pertanyaan terbesarnya, gimana cara ngelola ini semua secara terpadu? Gimana negara mastiin aset fisik, keuangan, dan pendapatan masa depan itu bisa kerja bareng secara harmonis buat hasil yang maksimal? Jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang namanya SALM. Anggap aja ini otaknya atau dirijennya di balik pengelolaan keuangan negara. SALM inilah yang memastikan semua aset dan juga utang dikelola secara terintegrasi, jadi nggak jalan sendiri-sendiri.
Terus apa sih tujuan akhir dari kerangka kerja yang kedengarannya canggih ini? Simple banget sebetulnya, mengoptimalkan semua yang negara punya untuk ngasih manfaat sosial dan ekonomi yang sebesar-besarnya buat masyarakat. Ujung-ujungnya balik lagi, semuanya untuk kita. Oke, ini nih bagian yang paling penting buat kita semua. Setelah kita ngobrolin semua yang teknis tadi, apa sih artinya pengelolaan aset yang baik ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita lihat dampaknya langsung. Intinya tuh di sini. Pengelolaan aset yang optimal itu artinya jalanan yang kita lewatin makin mulus, pasokan listrik jadi lebih bisa diandelin. Ini juga berarti ekonomi yang lebih stabil, yang bisa ngejaga lapangan kerja. Layanan publik kayak kesehatan dan pendidikan juga jadi lebih baik. Pada akhirnya, ini semua ngebangun negara yang lebih kuat dan produktif buat kita semua. Jadi pada dasarnya, setiap upaya untuk mengelola aset negara dengan lebih baik itu ya sebuah investasi. Investasi untuk masa depan kita, dan yang terpenting untuk kesejahteraan setiap warga negara tanpa terkecuali. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda pikirkan. Kekayaan negara kita kan luas banget ya. Coba deh, menurut Anda, selain yang udah kita bahas tadi, aset negara apa lagi sih yang punya potensi terpendam yang luar biasa buat masa depan Indonesia?